Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha hari ini? Semangat pagi! Go, go, go! SDIT As-Sohwah, gali potensi, raih prestasi, wujudkan generasi robbani. Allahu Akbar. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kembali lagi kita bertemu dalam tematik tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Dan alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita memasuki subtema terakhir, subtema 4, yaitu bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda dengan muatan SBDP dan matematika bersama Ustazah Ani. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, kita berdoa dulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Dilanjutkan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidani ilma warzuqni fahma. Baik, perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Kira-kira ini sedang melakukan apa ya? Ada jari-jari tangan orang dan suatu bentuk benda. Ada yang tahu? Ya. Ini adalah kerajinan dari tanah liat. Tanah liat termasuk bahan alam. Kenapa bisa dibuat menjadi sebuah benda? Karena tanah liat mudah dibentuk. Sifatnya termasuk jenis bahan lunak seperti lempung terigu kemarin, karena dia termasuk bahan lunak sehingga mudah dibentuk. Dalam pengerjaannya hampir sama dengan lempung terigu. Kerajinan dari tanah liat dibuat dengan menggunakan anggota tangan. Dan hasil kerajinan yang dihasilkan dari tanah liat adalah berbentuk 3 dimensi. Apa maksudnya? Yaitu benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Memiliki ruang. Jadi dinamakan 3 dimensi. Dia dapat kita lihat dan dapat kita pegang sekaligus. Kemudian kita dapat mengisi benda tersebut dengan sesuatu. Seperti yang sedang dibuat oleh orang dalam gambar tersebut, yaitu membuat sebuah wadah, mungkin menjadi pot atau sebagainya, gelas dan sebagainya. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Ini contoh kerajinan dari tanah liat. Nah, ini teh poci. Teh poci itu disajikan dengan teko dan gelas dari tanah liat. Ini salah satu teman kita ada yang punya, kok yang Ustazah tahu ini Jenara yang punya seperti ini di rumah makannya ya, untuk Jenara. Kemudian ini ada tempat penyimpanan, bentuknya unik ya, bentuknya kura-kura, unyu-unyu banget. Kemudian nah ini di pusat kerajinannya, kerajinan tanah liat, ada bentuk kura-kura, ada boneka, dan sebagainya. Nah, ini kemudian salah satu sudut dari pusat oleh-oleh. Ini banyak sekali piring, terus seperti tempat masak untuk ibu-ibu seperti itu. Nah, dan ini juga biasanya menjadi souvenir dari kota Yogyakarta. Ada yang sudah pernah ke kota Yogyakarta? Nah, di sana banyak sekali pusat oleh-oleh yang
berbahan dari tanah liat seperti ini. Nah, yang ini lucu. Nah, karena ini tema kita tanaman, nah kemarin cara merawat tanaman nih, salah satu tempat untuk merawat tanaman, lucu banget. Pot kucing untuk bunga kaktus. Nah, kemarin siapa nih yang di rumahnya punya koleksi kaktus? Bisa nih dicoba untuk tanamannya. Baik. Pemandangan. Ada yang tahu ini di mana? Ya, ini adalah pemandangan pantai yang Ustazah ambil dari Prata Sabah Resort yang berada di Maratua. Nah, ini bagus sekali, indah sekali ya pemandangannya. Nah, di sana biasanya kita bisa bermain pasir, kemudian mencari kelomang. Nah, di sini Ustazah akan tanya, ketika kita di pasir selain bermain lari-larian atau mencari kelomang, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini salah satu foto Ustazah ketika berada di pantai. Ustazah membuat tulisan. Ini Ustazah ambil tahun lalu ketika Ustazah mengajar di kelas 1 Asyap. Jadi teman-teman ketika berada di pantai, kita juga bisa membuat lukisan dari pasir secara langsung di pantai. Nah, tema kita kali ini materinya adalah membuat lukisan dari pasir. Pasir termasuk salah satu bahan alam juga seperti tanah liat tadi. Melukis di pasir bisa dilakukan di beberapa media. Seperti triplek itu adalah papan yang sangat tipis sekali. Kemudian kaca, meja, atau langsung di pantai seperti gambar Ustazah di sebelah. Teknik melukis pasir dengan media seperti di atas, seperti kaca, meja, atau triplek itu dibuat seperti membuat kolase. Jadi, buat gambar dulu di tempat alasnya, kemudian beri lem dan ditaburi dengan pasir yang sudah ada. Dengan catatan, pasirnya sudah dibersihkan dulu. Pasirnya sudah dibersihkan, kemudian dijemur supaya tidak bau amis ya biasanya, dan bersih seperti itu. Baik, semoga SBDP-nya tentang membuat kerajinan dari tanah liat dan lukisan dari pasir bisa pengurangan 2 bilangan. Ada cerita, sebuah toko souvenir memiliki 56 pot keramik. Pada hari ini terjual 24 pot. Berapakah sisa pot keramik yang ada di toko? Oke, kita akan membuat dengan pengurangan cara bersusun pendek. Pertama, toko itu punya 56. Kemudian terjual 24. Berarti pengurangan dikurang. Jadi 56 dikurang 24. Kita seperti kemarin caranya adalah yang belakang dengan belakang dulu, atas bagian belakang dulu, atas bawahnya dikurangi, 6 kurang 4 sama dengan 2, kemudian sisanya di depan, 5 kurang 2 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 32, seperti itu. Insya Allah bisa ya. Ya, 77 dikurang 53 sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan 4, 7 dikurang 5 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 24. Kemudian 89 dikurang 76 sama dengan 9 kurang 6, 3, 8 kurang 7 sama dengan 13. Selanjutnya 92 dikurang 52. 2 dikurang 2 hasilnya 0
9 dikurang 5 hasilnya adalah 4. Maka 92 dikurang 52 sama dengan 40. Bisa dengan hubungan penjumlahan dan pengurangan. Ada cerita lagi. Ani mempunyai 7 pita merah dan 3 pita biru. Berapakah semua pita Ani? Berarti kalau menanyakan berapa semua, itu adalah ditambah. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Kemudian kita rubah soalnya menjadi seperti ini. Ani punya 10 pita merah dan biru. 10 pita merah dan biru. Ada dua warna, hasilnya 10. Jika pita merah ada 7, perhatikan. Berapakah pita biru Ani? Nah, ini caranya adalah dikurang. 10 pita merah dan pita biru dikurangi dengan 7 pita merah, hasilnya sama dengan 3. Bagaimana ketika bentuk soal lainnya? Perhatikan lagi. Ani punya 10 pita merah dan biru. Jika pita biru ada 3, berapakah pita merah Ani? Maka hasilnya adalah 10 pita merah dan pita biru dikurangi pita biru yang berjumlah 3. Maka 10 dikurang 3 sama dengan 7. Pita merahnya ada 7, ditambah 3 pita biru, hasilnya sama dengan 10. 7 ditambah 3 sama dengan 10. 10 dikurang 7 sama dengan 3. Dan 10 kurang 3 sama dengan 7. Di sini, hubungan penjumlahan dan pengurangan bahwa kebalikan dari penjumlahan adalah pengurangan. Jadi 7 ditambah 3 itu sama dengan 10. Penjumlahannya ketika dibalik maka 10 dikurang 7 sama dengan 3. Atau bisa dalam bentuk lain adalah 10 dikurang 3 sama dengan 7. Ustazah Ani punya bilangan 17 ditambah 21 sama dengan 38. Nah, ada soalnya 38 dikurang 17 sama dengan titik-titik. Kemudian soal yang kedua, titik-titik dikurang 21 sama dengan 17. Baik, kita balik lagi ke atas. 38 dikurang 17 sama dengan berapa? Kita lihat yang penjumlahannya. 17 ditambah 21 sama dengan 38. Untuk memudahkan teman-teman, bisa dicari 3 angka ini dari 3 bilangan. Dari 3 bilangan ini, mana yang tidak ada? Atau bisa juga untuk pembuktian dengan cara pengurangan bersusun pendek. Ada 38, ada 17. Yang tidak ada adalah 21. Coba kita kurangkan. 38 dikurang 17. 8 kurang 7, yang di belakang sama-sama 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Berarti 38 dikurang 17 sama dengan 21. Nah, kemudian yang bawah, titik-titik dikurang 21 sama dengan 17. Bilangan yang tidak ada adalah angka 21 ada, 17 ada. Berarti yang tidak ada adalah 38. Baik, semoga di sini bisa dipahami. Kami bisa menghubungi Ustazah atau bertanya pada ayah bunda. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca doa sesudah belajar.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua ananda soleh dan soleha selalu bersemangat, jaga diri dan jaga kesehatan semuanya. Semoga hari-harinya selalu menyenangkan buat ananda soleh dan soleha bersama keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.